Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lutfi Najwa dengan NIM 202202000. Saya Rania Prianti dengan NIM 20220108. Nama saya Ujung Sukurti dengan NIM 20220018. Nama saya Reza Palevi dengan NIM 20220213. Nama saya Mustafa Rahadian Amin dengan NIM 202200265. Nama saya Ahmad Hafiz Setiawan dengan NIM 2020271. Kami dari kelas B1 2020 dan reguler dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris di KIP Siliwangi. Tujuan kami membuat video ini adalah untuk memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan dengan dosen pengampu Ibu Anita Rahmawati MPD. Di sini kami akan menjelaskan mengenai model pledge citizen, yaitu good citizen. Good citizen adalah sebuah harapan dan tujuan. Sebagai harapan dan tujuan, ia tidak bisa terlaksana jika tidak memahami secara mendasar apa sebenarnya maksud dari good citizen tersebut. Setidaknya, ia dapat diartikan sebagai sebuah masyarakat yang hidup dalam keadaan damai, sejahtera, tentram, aman, dan memiliki apresiasi yang besar terhadap adanya perbedaan. Good citizen ini dapat juga diartikan sebagai masyarakat madani atau civil society yang menurut Anwar Ibrahim dalam forum ilmiah Festival Istiqlal ialah sistem sosial yang subur yang diasaskan kepada prinsip moral yang menjamin keseimbangan antara kebebasan perorangan dengan kestabilan masyarakat. Masyarakat mendorong daya usaha serta inisiatif individu baik dari segi pemikiran, seni pelaksanaan, pemerintahan mengikuti undang-undang dan bukan nafsu atau keinginan individu, menjadikan keterdugaan atau predictability serta ketulusan atau transparansi. Bila kita lihat negara kita yaitu Indonesia melalui penjelasan dari Bung Mus tentang civil society atau masyarakat madani, masyarakat Indonesia ini belum masuk ke dalam kategori masyarakat madani karena masyarakat Indonesia belum memenuhi unsur pokok sebagai masyarakat madani, yaitu wilayah ruang publik yang bebas, demokrasi, toleransi, pluralisme, dan juga keadilan sosial. Contohnya seperti dari segi toleransi, masyarakat Indonesia masih kurang bertoleransi. Satu dengan lainnya, contohnya adalah pemboman gereja Oikumene yang terjadi baru-baru ini. Dari segi keadilan sosial di Indonesia, keadilan sosial ini secara sekilas belum terwujud. Buktinya adalah dengan banyaknya orang-orang miskin dan anak-anak terlantar. Lalu secara kemajemukan atau pluralisme, masyarakat Indonesia yang tergolong dalam negara majemuk masih belum dapat menghargai kemajemukan atau pluralismenya. Hal itu terbukti dalam kasus pembantaian umat muslim di Poso. Untuk itu, maka penyelesaiannya adalah mencari sumber atau akar masalah dalam konflik ini dan penanganannya dengan melibatkan sebuah pihak yang berkonflik, dan dalam hal ini dimulai dari inisiatif warganya sendiri dan juga pemerintah harus memfasilitasinya. Dan alhasil bisa kita lihat dari contoh kasus Poso ini. Untuk menyelesaikan konflik ini dilakukan perundingan damai yang berlangsung di Malino, sebuah kota di dekat Makassar, Sulawesi Selatan. Perundingan ini difasilitasi Menteri Koordinator Kesejahteraan, yaitu Bapak Yusuf Kala, Majelis Ulama Indonesia, Dewan Gereja Indonesia, dan Gubernur Sulawesi Selatan HZB Palaguna. Upaya penyelesaian ini melibatkan seluruh elemen masyarakat Poso baik beragama Islam maupun Kristen. Pembicaraan ini damai berlangsung pada bulan Desember 2001 dan menghasilkan deklarasi untuk penghentian konflik bersenjata, toleransi beragama, dan hak orang warga negara untuk hidup damai di Poso. Dokumen ini kemudian dikenal dengan nama Deklarasi Malino. Nah, good citizen ya pasti artinya warga negara yang baik dong. Berarti good citizen adalah di mana warga negara yang baik dan yang benar-benar menjalankan amanat konstitusi negara, seperti di negara Indonesia ini. Ada beberapa kriteria good citizen. Yang pertama yaitu aktif. Aktif adalah untuk menjalankan suatu pemerintahan yang baik. Tentunya dibutuhkan suatu masyarakat yang aktif, tidak pasif. Aktif itu contohnya seperti mengikuti pemilu, tidak golput atau golongan putih, mengikuti kegiatan-kegiatan komunitas, dan menyampaikan opini kepada pemerintah untuk membangun pemerintah yang lebih baik lagi. Yang kedua ialah biokooperatif. Biokooperatif itu maksudnya masyarakat juga harus mendukung program-program pemerintah dalam
menciptakan negara yang lebih baik. Seperti melaporkan jika ada kasus kejahatan, mentaati peraturan program pemerintah. Contohnya, jika pemerintah menetapkan bahwa pada hari Senin, Rabu, dan Jumat hanya boleh kendaraan yang bermotor plat ganjil yang boleh beredar di jalanan, maka itu harus dilaksanakan dan bekerja sama dengan pemerintah untuk menciptakan kota tanpa kemacetan. Yang ketiga, self control. Self control ini untuk menjadi masyarakat yang baik, tentunya kita harus bisa mengendalikan diri sendiri. Masyarakat yang baik adalah apabila masyarakat itu tahu apa posisi dan harus apa yang dilakukan oleh masyarakat tersebut. Yang keempat ialah obey the laws, yaitu kita harus mematuhi peraturan-peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Karena jika kita berada di suatu wilayah, tentunya kita harus mengikuti dan menjalani peraturan-peraturan yang ada di wilayah tersebut. Karena kita hidup harus mematuhi format-format yang ada dan kenali otoritas diri kita sendiri. Namun jika ada di antara kalian yang anggap itu hanya merugikan kalian pribadi, kita sebagai masyarakat harus bisa menyampaikan opini-opini kita untuk membangun pemerintah yang lebih baik lagi. Yang kelima, love country. Love country ini maksudnya ialah mencintai negeri atau nasionalisme. Kita harus memupuk rasa nasionalisme terhadap negara ini. Tentunya banyak alasan untuk memupuk rasa ini. Rasa nasionalisme dapat kita wujudkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti memakai produk-produk dalam negeri, melestarikan kebudayaan bangsa sendiri, dan hal itu bisa menguntungkan pemerintah, juga mendatangkan devisa-devisa dan peningkatan keuntungan di negara kita ini. Yang keenam adalah unit. Unit atau persatuan ini kita sebagai satu bangsa, satu negeri, dan satu tanah air merupakan satu keluarga yang besar. Kita seharusnya selalu membangun rasa persatuan dan kesatuan untuk melindungi negara jika ada datangnya ancaman dari luar. Dengan memupuk rasa persatuan dan kesatuan juga akan menghindari adanya gerakan separatisme di dalam negeri kita sendiri. Yang ketujuh ialah truthful and trustworthy. Yang dimaksud sini adalah jujur dan dapat dipercaya. Kepercayaan adalah hal yang sulit didapati. Hal itu diperlukan tindakan-tindakan yang jujur dan tidak menipu sehingga kita dapat saling percaya dengan orang sekeliling kita. Yang kedelapan ialah express opinion. Di sini kita harus dapat mengekspresikan dan menyalurkan pendapat kita, baik itu terhadap sesama masyarakat maupun terhadap pemerintah. Karena kita memerlukan masukan atau pendapat dari orang lain untuk lebih berkembang dan menjadi maju dari sebelumnya. Yang kesembilan, yang terakhir ini ialah love others. Mengasihi sesama. Jika kita saling mengasihi satu sama lain, maka perdamaian, keamanan, serta kesejahteraan akan dapat dicapai secara bersama-sama. Meskipun hal itu tentunya tidak mudah untuk dilakukan. Namun, jika kita melakukannya dengan rasa kasih sayang, dengan sungguh-sungguh, maka hal itu akan berbuah baik juga. Beberapa contoh dari good citizen, di antaranya yang pertama, taat beragama. Maksudnya mematuhi seluruh peraturan yang agama berikan di lingkungan daerahnya masing-masing. Yang kedua, menjaga rasa persatuan dan kesatuan di antara sesama manusia. Berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Republik Indonesia, bahwa kita harus bersatu dengan masyarakat meskipun kita dari datang atau dari berbagai sumber adat yang berbeda. Yang ketiga, menjalin toleransi antar umat beragama. Nah, di Indonesia banyak sekali agama kurang lebih ada 6 agama. Nah, dengan toleransi yang tinggi antar umat beragama, good citizen ini akan semakin mudah untuk dilaksanakan. Keempat, menjalin silaturahmi.
tidak hanya dengan keluarga, kerabat, ataupun sahabat dekat, menjalin silaturahmi dengan orang yang belum pernah kita kenal pun itu akan menjadi hal yang baik dan nantinya akan menjadi good citizen dengan sendirinya. Kelima, tidak melakukan tindakan anarkis. Nah, sebagaimana kita tahu, negara kita adalah negara hukum. Jadi, ketika kita melakukan tindakan yang anarkis, maka hukuman pasti akan menunggu ke setiap orang yang melakukannya. Yang keenam, melakukan gotong royong menggulingkan bangsa dan negara. Contoh sederhana, di setiap daerah, misalkan hari ini ada kerja bakti, ada kebersihan. Nah, itu merupakan salah satu gotong royong dan mempererat kerukunan antara warga Indonesia. 7. Tidak menjadi benalu di antara orang lain, tidak mengadu domba orang lain, tidak melakukan hal-hal yang berniat untuk merusak persatuan. Yang ke-8, meningkatkan rasa nasionalisme. Sebagai mahasiswa kita, cara kita meningkatkan rasa nasionalisme itu dengan cara yang belajar yang baik, memberikan arahan-arahan dan membujuk masyarakat untuk bertindak sebagaimana good citizen tersebut. Yang ke-9, mencintai produk dalam negeri. Sekarang ini banyak sekali di sosial media produk-produk luar dengan berbagai tipe dan model. Nah, boleh-boleh saja kita membeli produk luar, tapi jangan lupa bahwa kita juga harus menghargai produk dalam negeri atau produk dari negara kita sendiri. Yang terakhir, menjadi masyarakat yang berilmu tinggi, rendah hati dan taat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Maksudnya, kita dengan ilmu yang tinggi, kemudian tata krama yang rendah, itu merupakan hal yang paling bagus bagi masyarakat. Dan sangat kecil kemungkinan terjadi hal-hal yang negatif. Dan itu meninggikan atau mendorong kita untuk menjadi good citizen dengan efektif. Ya, misalkan kita bisa berpartisipasi atau ikut serta secara aktif untuk bisa memajukan bangsa dan negara Indonesia ini. Misalkan ya kayak saya mempunyai bidang yang benar-benar saya tekuni gitu untuk bisa memajukan bangsa dan negara Indonesia ini gitu. Jadi kita emang harus bisa memahami juga dong tujuan negara Indonesia itu apa kayak gitu. Jadi kita harus bisa memajukannya gitu supaya bangsa dan negara ini tuh tetap berkembang, misalkan tetap makmur gitu. Jadi kan kalau misalkan di Indonesia salah satunya kayak kita harus bisa mencerdaskan bangsa dan negara Indonesia ini gitu kan. Intinya kita harus bisa menjalankan hak dan kewajibannya gitu sebagai warga negara gitu ya, seperti saya sendiri sebagai warga negara Indonesia. Saya ingin menanyakan beberapa pertanyaan terkait Good Citizen atau dari proyek Good Citizen, yaitu mengenai keselamatan berkendara. Dari pertanyaan pertama, menurut Anda apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara? Bisa diulang pertanyaannya, Pak? Oh iya, siap. Untuk menurut Anda apa saja hal-hal yang harus diperhatikan dalam berkendara? Pertama yang harus diperhatikan keadaan motornya dulu gimana. Lihat dari segi pengereman, mesinnya gimana, terus perawatan motornya gimana. Kalau motornya nggak bagus, nanti remnya juga nggak ada, otomatis ada kemungkinan kecelakaannya itu tinggi. Oh baik, dan untuk pertanyaan kedua, standar keselamatan yang selalu Anda terapkan selama berkendara itu apa saja? Saya selalu memakai helm buat pelindung kepala jika terjadi kecelakaan yang tidak tahu kapan. Yang helm saya itu harusnya SNI, tapi ini enggak. Tapi buat perlindungan boleh. Kedua, pakai sarung tangan. Ya, bisa dilihat kan? Iya. 3, sepatu. 4, celana yang panjang dan tebal. 5,
jaket. Nah, selanjutnya untuk sekarang kan lagi COVID dan sekarang kan harus menjaga kesehatan juga supaya tidak menyebarkan ke orang lain, yang pertama memakai masker. Oke, untuk pertanyaan ketiga, menurut Anda apakah boleh berkendara namun belum mempunyai SIM? Sedangkan kan kita kebanyakan di Indonesia pada para pemuda banyak sekali yang di bawah umur 17 atau 18 sudah menggunakan motor nih. Seharusnya tidak boleh, karena kalau misalkan terjadi kecelakaan atau apapun, urusannya nanti bukan ke rumah sakit, malah ke polisi. Oke, untuk pertanyaan terakhir nih. Oh iya, silakan. Nah ini SIM C ini untuk kendaraan bermotor. sekali lagi Kang. Dan pertanyaan terakhir, saran Anda kepada pengendara agar dapat tertib dalam berkendara tuh apa tuh saran Anda? Pertama, kita jangan punya ego bahwa jalan ini milik kita sendiri, tapi kita harus punya toleransi karena jalan itu punya umum dan yang memakainya itu bukan kita aja tapi yang lain. Ya intinya mah jangan egois gitu memakai fasilitas umum bagi masyarakat. Baik, terima kasih atas jawabannya, sangat membantu sekali atas beberapa pertanyaan yang saya lontarkan. Silakan lanjutkan perjalanan kembali ya. Dah. Baik, dari paparan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya, kita dapat menarik kesimpulan bahwasanya good citizen dapat disebut pula sebagai masyarakat madani. Kenapa? Karena karakteristik dari masyarakat madani sudah sepenuhnya mewakili dari good citizen tersebut. Tentu saja, menjadi good citizen tidaklah mudah. Perlu kerjasama dari para pemerintah dan masyarakat agar dapat membangun good citizen tersebut. Lalu, seperti apa contoh penerapan yang baik yang dapat kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari? Itu dengan mencintai produk lokal. Ini hal yang mudah, namun perlu kita lakukan. Kenapa? Karena pada dewasa ini banyak sekali kalangan menengah ke atas yang lebih mencintai atau lebih senang ketika mereka mendapatkan barang-barang branded yang berasal dari luar negeri atau barang-barang non-lokal. Tentu saja ini dapat merusak perekonomian negara. Oleh karena itu, jadilah agent of change yang bisa berkontribusi untuk negara Indonesia dengan mencintai barang-barang lokal. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.